يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي ورحمة الله وبركاته. Alaika ya Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, wabil khusus segenap para shaimin, para shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita mulai, sebelumnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah al-mukarram al-mutarram, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau ini merupakan seorang yang sangat sibuk, deadline rihlah dakwahnya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir di tempat kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dan hadirnya beliau dan banyaknya guru-guru kita yang hadir di tempat kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita dan kampung kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Untuk kita, orang-orang tua kita, wabil khusus untuk seluruh para donatur Masjid Nurul Iman yang selalu ikut andil partisipasi dalam setiap kegiatan dan program yang ada di masjid kita, wabil khusus segala program di bulan suci Ramadan ini, baik kegiatan takjil dan salah satu program yang insya Allah nanti hari Sabtu akan kita laksanakan, yaitu santunan yatim. Mudah-mudahan seluruh para donatur yang selalu peduli terhadap masjid kita, Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya sampai untuk kita dan orang-orang tua kita, juga seluruh para pewakaf masjid kita dan seluruh para donatur kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullah al-ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izatul hasanah, pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Aan Maharani Aski. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahru siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba'athahu rahmatan lil alamin wa iswatun lil mu'minin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadul akbar huwa jihadun nafsi. Ay kama qala kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi hidup kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Naufal, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah muliakan derajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kepada seluruh tokoh masyarakat yang juga hadir di pagi hari ini, Bapak RT, ada Pak RT di sini, Pak RW, ada Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, semuanya pagi hari ini mudah-mudahan semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan berpanjang kalam karena batasnya sampai jam berapa ini kita? Sampai jam 10. Tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan kita hampir memasuki di akhir bulan suci Ramadan. Kita nggak heran ya Pak ya, kalau sudah mulai masuk di pertengahan Ramadan, apalagi sudah akhir-akhir Ramadan. Bukan hanya di Nurul Iman ini saja, saya yakin semua masjid di seluruh Indonesia makin lama jamaahnya makin maju atau makin mundur? Maju sapnya atau maju ke belakang? Dan itu artinya semakin hari semakin ke belakang semakin terseleksilah siapa orang yang akan mendapatkan gelar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar bagi kita semua, banyak sebutan di dalam Al-Quran Allah gunakan. Ada kalanya Allah memanggil manusia dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada kalanya Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Namun kenapa khusus di bulan suci Ramadan ini Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu mulia, wahai orang-orang yang beriman? Ada yang tahu kenapa Allah memanggil kita dan menyebut kita dengan panggilan orang yang beriman? Ada yang tahu? Karena tidak semuanya orang Islam itu beriman kepada Allah. Apa buktinya? Ramadan datang, Ramadan bergulir. Bagi orang yang beriman menantikan betul datangnya bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa mengisi ibadah di bulan suci Ramadan. Namun tidak sedikit ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, namun ternyata tidak tahu malunya mereka makan di depan umum. Bahkan kalau kita tanya, rata-rata yang nggak puasa di pinggir jalan itu Islam atau bukan? Islam. Berarti itu hanya kategori Islam, belum orang yang beriman. Dan hanya orang yang berimanlah yang terpanggil hatinya untuk menghidupkan amalan-amalan Ramadan ini, berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena orang beriman belum tentu dia meyakini tahun depan akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita bahas tentang temanya tentang apa tadi ya? Apa Ustaz? Menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Nanti kita akan bahas temanya ini. Tapi saya akan kutip sedikit tentang Ramadan ini. Ibadah puasa yang kita kerjakan ini Pak, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa beda dengan sholat, puasa berbeda dengan sedekah, puasa berbeda dengan ibadah haji. Apa letak perbedaannya? Kalau ibadah-ibadah yang lain yang tadi saya sebutkan itu rata-rata pahalanya jelas Pak, Allah jabarkan secara gamblang pahalanya. Bahkan kalau kita sholat subuh tadi berjamaah, orang yang sholat berjamaah itu pahalanya berapa Pak? 27. Ini sudah menjadi rahasia umum, rata-rata orang tahu. Orang membaca Al-Quran juga kelihatan pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah.
La aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan dari satu huruf yang dia baca. Bayangin cuma baca satu huruf kita sudah mendapatkan 10 pahala kebaikan. Bahkan dengan spesifik Rasulullah menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfan, yang aku maksudkan satu huruf bukan ketika kalian mengucapkan alif lam mim, itu bukan satu huruf, itu satu ayat namanya. Satu hurufnya ketika bapak baru mengucapkan A itu sudah dihitung satu huruf. Bayangin bapak baru ngomong A doang udah dapat 10 pahala. Lif 20 pahala, mim 30 pahala. Bayangin baru alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Apalagi kalau kita menghatamkan ratusan ayat dalam satu hari, berapa ribu pahala yang kita dapatkan. Membaca Al-Quran kelihatan nilai pahalanya. Sodakoh juga demikian. Bahkan sodakoh itu kalau istiqomah kita kerjakan dapat mencegah dan menangkal bala. Haji apalagi kontan pahalanya. Al-hajjum mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Siapa yang hajinya diterima oleh Allah, maka tiada tempat yang layak baginya kecuali surga. Tapi tidak dengan ibadah puasa nih Pak. Ibadah puasa ini sengaja Allah rahasiakan pahalanya. Maka kenapa sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kalian kerjakan itu untukku, dan aku sendiri yang akan membayar puasa yang kalian kerjakan. Maka hadisnya itu tidak diuraikan secara gamblang. Paling Rasulullah hanya menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Segitu doang. Tapi secara detailnya tidak Allah jabarkan apa saja pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Ini sengaja Allah berikan surprise untuk kita nanti di akhirat. Maka kenapa Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada berapa Bu? Ada berapa? 2. Yang pertama, farhatu 'inda fitrihi, kebahagiaan orang puasa yang pertama itu, dan gak bisa kita pungkiri. Yang pertama, kebahagiaan orang puasa adalah ketika sudah ketemu yang namanya beduk maghrib. Betul apa enggak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang berpuasa, ketemu azan maghrib sedih atau senang? Ada orang yang sedih kalau puasa ketemu azan maghrib? Masya Allah, pasti bahagia. Dan yang kedua, wal farhatu 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nanti Allah buka seluruh pahala kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang dulu sengaja Allah rahasiakan. Wahai hambaku, ini loh pahala yang dulu kalian kerjakan waktu kalian puasa di dunia. Aku buka semua ini keistimewaannya. Bahkan pahalanya puasa itu tidak bisa dihitung, bi ghairi hisab, nggak bisa dihitung Pak. Dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puncak kebahagiaan orang yang berpuasa nanti di akhirat, Allah siapkan satu surga khusus, Allah siapkan satu pintu khusus yang demi Allah tidak akan pernah dimasuki oleh siapapun kecuali untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya yakin dan husnuzon yang nanti bakal lewat pintu tersebut, yaitu surga Ar-Rayyan yang sudah Allah siapkan untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah jamaah Masjid Nurul Iman. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibadah puasa itu sifatnya rahasia Pak. Saking rahasianya ibadah puasa, salah satu ibadah yang gak bisa dinilai oleh orang lain itu ibadah puasa. Betul gak Pak? Ibadah yang lain itu rata-rata secara dohiriahnya masih bisa orang menilai.
Bapak sholat subuh tadi atau sholat-sholat yang lain, teman bapak atau saudara bapak atau siapapun bisa nggak nilai sholat kita? Ibu tadi lagi sholat, tetangga sebelahnya selesai sholat bisa nggak nilai sholat ibu? Bisa Pak. Contoh misalkan ada orang yang ngomong, Ustadz, Masya Allah, saya punya teman sholatnya mantep banget, keren sholatnya. Tahu dari mana kalau sholatnya hebat, sholatnya keren, sholatnya mantep? Kelihatan Ustadz, waktu sujud lama banget sampai 1 jam nggak udah-udah. Contoh misalkan, nggak taunya pas begitu kita tegesin, pas lagi sujud ketiduran. Tapi secara zahiriahnya orang masih bisa menilai melalui gerakan sholat kita. Betul Pak? Membaca Al-Quran pun, qori itu bisa dinilai. Misalkan ada qori yang baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Secara zahirah dan secara lafadznya orang masih bisa menilai. Subhanallah, itu qori luar biasa suaranya. Sodakoh juga demikian. Ustadz, saya punya tetangga luar biasa dermawan orangnya. Tahu dari mana kalau tetangganya dermawan? Kelihatan Ustadz, kalau lagi nyumbang masjid, nyumbang ke majelis ta'lim, puluhan juta nggak sayang dia keluarin. Bahkan namanya selalu disebutin kalau dia nyumbang, jadi sponsor kebaikan dalam sodakoh. Haji pun juga demikian Pak, paling mudah. Ustadz, saya punya tetangga depan rumah saya persis, pulang ibadah haji, ibadah hajinya mantap luar biasa. Tahu dari mana kalau ibadah hajinya mantap? Kelihatan Ustaz, pulang haji nggak pernah lepas dari kopiah putih. Contoh misalkan begitu. Bahkan ada haji pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau nengok. Ada yang begitu. Ada nggak Bu? Yang mana orangnya? Masih bisa dinilai secara zahiriahnya, tapi tidak dengan ibadah puasa. Maka nggak ada yang bisa menilai ibadah puasanya Ustadz Noval, nggak ada yang bisa menilai puasanya saya, dan sebaliknya saya pun nggak bisa menilai ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Maka nggak ada istilahnya, ada orang misalkan salah satu jamaah kita ngomong, Ustadz, saya perhatiin Ustadz puasanya mantep banget. Tahu dari mana kalau puasa saya mantep? Kelihatan waktu siang-siang saya pernah lihat Ustadz kerjaannya ngeludah mulu. Ngeludah mulu katanya mantep puasanya. Belum tentu Pak, orang pilek juga bisa ngeludah mulu. Nggak bisa dinilai secara zahiriyah. Betul apa enggak? Dan hati-hati Pak Ibu, Bapak Ibu sekalian, salah satu ibadah sebaliknya dari ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan, ibadah yang paling gampang pura-puranya dan ibadah yang paling gampang bohongnya, itu adalah ibadah puasa. Betul apa enggak? Setuju Bang Bu? Kalau saya bilang ibadah puasa paling gampang kita bohongnya. Saya ambil contoh satu. Misalkan salah satu jamaah yang hadir pagi hari ini, ada salah satu jamaah yang ketika Ramadan dapat shift masuk kerjanya siang. Begitu berangkat kerja naik motor, cuaca 1 minggu belakangan ini kan panasnya luar biasa. Begitu berangkat kerja kejebak macet luar biasa berjam-jam, nggak gerak kendaraan, sampai basah kuyup, keringetan baju bapak, kepanasan luar biasa, nggak gerak, akhirnya ngambek, nggak jadi berangkat kerja. Dia putar balik pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia jalan iseng ke dapur. Begitu ke dapur, Masya Allah, di meja makan itu ada makanan sisa semalam sahur. Dibuka meja makan, ya Allah, ada rendang Padang, ada sambal tongkol, ada sambal terasi, ada tempe goreng. Dia iseng buka kulkas, Masya Allah, itu botol minuman ada airnya pada keringetan semuanya, seger banget air. Sampai akhirnya apa, sambil tengok kanan kiri kok kayaknya nggak ada orang. Akhirnya bapak ataupun ibu ngambil itu makanan sisa semalam sahur, botol minuman di dalam kulkas dibawa. Dibawa kemana? Dibawa masuk ke dalam kamar. Kamarnya dikunci rapat-rapat. Demi Allah, jangankan orang, tikus saja nggak bisa masuk, saking rapatnya. Apa yang bapak ibu kerjakan di dalam kamar? Makan itu, makan sisa sahur sampai sekenyang-kenyangnya. Dihabisin minuman di dalam botol sampai kering habis. Siang hari bolong itu. Selesai makan, dia ngambil tisu, dia elap bibirnya sekering-keringnya.
Habis itu keluar rumah, ketemu tetangganya, jalannya pura-pura miring, kena angin dikit goyang gitu. Bener Pak, saya mau tanya, Bapak andai kata ketemu sama orang yang model begitu, tahu apa nggak kalau dia lagi nggak puasa? Ibu tahu nggak Bu? Nggak tahu. Makanya nggak bisa dinilai oleh orang lain. Bahkan ketika Ramadan siang hari kita mau melaksanakan sholat zuhur, Bapak kehausan, sebelum sholat zuhur ngambil air wudhu. Apa yang pertama kali kita lakukan kalau ngambil air wudhu? Kumur-kumur. Bapak 3 kali kumur-kumur, 3 kali nggak keluar airnya. Ternyata Bapak waktu kumur-kumur tadi korupsi nelen air. Itu sekali lagi saya sampaikan, demi Allah Pak, jangankan KPK, jangankan polisi, tetangga sebelah Bapak saja nggak ada yang tahu kalau Bapak Ibu tadi korupsi nelen air waktu wudhu. Betul nggak? Yang menjadi pertanyaan paling penting buat kita semua, kenapa kita tidak mau melakukan padahal orang lain nggak tahu? Kenapa kita nggak mau melakukan dan menjaga betul puasa kita, padahal kalau kita pengen dinilai oleh orang lain nggak ada yang tahu? Kenapa? Inilah jawaban dan keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa, selalu menanamkan ihsan pada dirinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya dia tidak sanggup memandang Allah, tidak sanggup menghadirkan Allah, namun dia menanamkan pada dirinya, dia yakin Allah selalu ada di setiap ibadah yang dia kerjakan, dan Allah selalu memantau ibadah kita. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibadah selalu merasa dipantau oleh Allah, nggak pernah kita bermain-main dalam ibadah kita. Nggak ada orang sholat niatnya pengen dilihat sama orang lain, nggak ada. Karena dia yakin Allah sedang memandang dirinya. Dan kebahagiaan orang yang beribadah, terutama sholat, adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'min, mi'rajnya dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa puasa ini salah satu ibadah yang melatih diri kita untuk disiplin? Ini sesuai dengan tema kita. Disiplin itu bukan hanya dalam hal ibadah puasa saja Pak. Semua aspek di dalam agama kita itu muaranya disiplin. Syahadat melatih kita untuk disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, wajib hukumnya untuk tidak percaya. Ustadz jenggotnya panjang, Ustadz, masa bodoh. Mau jenggotnya panjang, mau imamahnya kayak ban Vespa, nggak peduli. Kalau dia ngaku nabi, wajib hukumnya untuk nggak percaya. Ini disiplin akidah, syahadat. Sholat disiplin apa? Disiplin waktu. Masya Allah, sesibuk apapun kita dengan perkara dunia, kalau sudah panggilan azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesibuk apapun perkara dunia, kita tanggalkan dulu. Panggilan azan datang, kita penuhi panggilan Allah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menganggap kita sholat itu Allah yang butuh dengan sholat kita. Allah butuh nggak Pak dengan sholat kita? Bapak nggak sholat, Allah nggak rugi. Seluruh pondok jati, seluruh dunia orang yang mengaku Islam meninggalkan sholat, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Dan sedikit pun tidak akan menurunkan derajat Allah menjadi Rabbul Alamin. Sholat yang kita kerjakan tidak lain karena kita yang butuh dengan Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Maka jangan pernah kita melalaikan ibadah sholat ini. Inilah disiplin akidah. Dan jujur Bapak Ibu sekalian, sholat itu yang paling luar biasa godaannya ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Betul Pak? Subuh ada aja yang bikin kita kesiangan. Kita pengen nih sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, ada aja yang bikin kita begadang, akhirnya kesiangan. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya itu sampai ada lagunya Pak.
Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya dia ngaku akhirnya yang sering ketiduran. Ada nggak Pak Bu di sini? Tolong jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ada nggak yang sholat 5 waktunya masih suka bolong-bolong? Ada? Ada? Alhamdulillah. Kalau di sini mah nggak ada. Kelihatan kalau sholat subuhnya rame, berarti insya Allah sholat-sholat yang lainnya pun nggak akan pernah kita tinggalkan. Ini ibadah yang paling berat Pak. Bahkan jangankan waktu kita sholat, itu setan luar biasa menggoda kita. Dari sebelum kita sholat, digoda melalui wudhu kita. Ada spesialis setan-setan khusus yang menggoda kita Pak. Waktu wudhu ada setan yang namanya walhan. Siapa namanya? Walhan. Hati-hati, kelihatannya bagus tapi itu nama setan. Setan yang menggoda khusus orang yang melaksanakan wudhu. Apa tugasnya walhon? Membuat berantakan wudhu kita, nggak tertib wudhu kita. Dia tahu pangkal dari sholat adalah wudhu. Kalau wudhunya nggak tertib, yakin sholatnya nggak akan sah. Maka lihat orang yang was-was kalau ngambil air wudhu, cepak-cepok, cepak-cepok, selesai. Syarat rukun wudhunya nggak dia basuh, nggak sah sholatnya. Ini kerjaannya walhan Pak. Dibuat kita buru-buru ngambil air wudhunya. Kalau ternyata kita berhasil melewati ujian digoda oleh walhon, hati-hati, hanzab lebih parah lagi. Setan yang menggoda kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Namanya hanzab. Namanya keren-keren banget setan ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Kalau mau ngasih nama anak kita jangan sembarangan. Kayak ada orang yang pernah ngadu ke saya, Ustadz, saya habis punya anak, saya kasih nama anak saya keren banget namanya. Siapa Bu? Pokoknya saya ambil nama anak saya dari Al-Quran. Emang apa namanya? Musyrikin. Musyrikin. Nggak tahu artinya. Musyrikin artinya apa? Orang musyrik ya Allah. Ada lagi orang yang pengen dinamain anaknya dinisbatkan kepada nama-nama Nabi supaya akhlaknya paling tidak mengikuti akhlak Nabi. Misalkan Muhammad, apalagi? Ada lagi orang yang dinisbatkan namanya dengan nama-nama malaikat. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak sedikit ada orang yang namanya Muhammad Ridwan, malaikat penjaga surga. Ada lagi orang yang ngasih nama anaknya dengan nama malaikat penjaga neraka. Namanya Malik. Nggak apa-apa, banyak ternyata yang namanya Malik. Tapi awas, jangan ngasih nama anak kita nama malaikat pencabut nyawa. Ngasih nama anaknya namanya Israel. Masya Allah, pas begitu mulai beranjak dewasa, tiba-tiba saat itu engkongnya lagi sakit keras, dirawat di rumah sakit. Ini cucunya pengen nengok. Pas begitu dia masuk ke rumah sakit, pengen masuk ke kamar engkongnya, begitu ditanya siapa di luar, Israel, mati langsung. Kaget dengar nama Israel. Hati-hati, makanya nama setan itu ada spesialisasi yang menggoda kita sholat, namanya hanzab. Apa tugasnya hanzab ini Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, dibuat berantakan fokus kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Waktu sebelum takbir nggak ada masalah Pak. Tapi ketika sudah takbir, disitulah hanzab menanamkan genderang perang terhadap kita. Apa yang dibisikkan? Udhkur kada, ungdur kada, udhkur kada, ungdur kada. Lihatlah yang ini, ingatlah yang itu. Lihatlah yang ini, ingatlah yang itu. Maka nggak heran Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang awalnya tidak pengen kita pikirkan, tiba-tiba nongol waktu sholat. Betul apa enggak? Bapak duit lupa naruh, ketemu waktu sholat. Kunci motor seharian dicari nggak ketemu, dipakai sholat, ketemu. Bener apa enggak? Ini ada aja Pak godaannya. Kalau makmum dibuat godaannya apa? Lagi sholat berjamaah, dibuat apa?
Bapak yang sering ngelamun kemana-mana. Jangan dipikir yang namanya imam nggak lepas dari godaannya Hanzab. Apa godaan seorang imam? Hati-hati kalau lagi baca jadi imam, terkadang bacaan yang ringan itu bisa dibuat muter-muter. Enggak heran ada imam baca Qul ya ayyuhal kafirun muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Muter-muter. Akhirnya diingetin sama makmumnya, lakum 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 dinukum waladdallin. Ya Allah, namanya makmum dengar waladdallin kompak satu masjid, amin. Berantakan. Ini kerjaannya Hanzab, Pak. Udkur kada umdur kada. Dan ini bukan hanya saya yang ngalamin, bahkan imam sekelas imam Masjidil Haram Syekh Sudes pun sering ngalamin lupa bacaan, padahal beliau seorang penghafal Al-Quran. Itu sekelas Syekh Sudes, apalagi sekelas Syekh Aan. Nggak ada satupun manusia yang tidak pernah luput dari yang namanya khilaf dan salah. Maka dari itu upayakan selesai sholat berzikir. Siapakah orang yang paling sombong selepas sholat? Dialah orang yang selesai sholat langsung lamcir. Apa itu lamcir? Habis salam langsung ngacir. Itu orang yang paling sombong. Kenapa? Dia sudah ngerasa sudah sempurna ibadah sholatnya. Zikir itu salah satu tujuan kita adalah menutup ghaflah kita, Pak. Yang tadi kerjaannya Hanzab godain habis-habisan kita waktu sholat. Ini hati-hati. Yang paling sering ngalamin adalah ibu-ibu. Bener apa enggak? Ya Allah, ibu-ibu habis pulang dari pasar, Pak. Habis belanja bawa duit 100.000. Semuanya belanjaannya lengkap. Dihitung seharusnya duit yang tersisa di dompet itu masih ada 5.000. Dicari-cari duit 5.000 nggak ketemu sampai rumah. Kemana yang 5.000? Perasaan tadi harusnya masih ada 5.000, dihitung belanjaannya. Dipakai buat sholat zuhur, ketemu semua angkanya. Allahu Akbar, lagi sholat zuhur, niat nyari duit 5.000 tadi. Allahu Akbar, beli beras 2 liter 30.000. Allahu Akbar, subhanarabbil azim bihamdi, beli sayuran habis 20.000 50.000. Sami Allahu liman hamdah, beli merica, garam, micin semuanya habis 35.000. Pokoknya total semua 95.000. Kemana yang 5.000 nih ya Allah? 4 rakaat cuma mikirin yang 5.000 doang, Pak. Sampai sujud terakhir lama banget sujudnya. Bukan ngikutin sunnah Rasul memperbanyak doa di sujud terakhir, ngingetin duit yang 5.000 tadi. Ya Allah ya Rabbi, karena akhirnya udah kekesalan, udah kecapean, nggak inget-inget itu belanjaan. Akhirnya dia udahin aja sholat, baca tahiyat sampai selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah, ya Allah, baru keingetan. Ternyata tadi waktu pulang dari pasar papasan sama Pok Minah. Siapa Pok Minah? Itu tukang panci, bayar cicilan panci 5.000. Ya Allah, hilang Allahnya waktu sholat, yang tersisa duit 5.000 tadi. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, di antara kita satupun nggak ada yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Betul apa enggak? Nggak ada satupun. Yang ada kita ini sedang berusaha untuk khusyuk. Kalau khusyuk 100%, nggak ada yang bisa di antara kita. Benar? Sekelas Sayyidina, siapa salah satu sahabat Rasulullah yang diakui paling khusyuk sholatnya setelah Rasulullah? Siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau tuh Pak, Masya Allah, saking khusyuknya sholat, pernah suatu saat punggungnya Sayyidina Ali ini tertancap anak panah. Ketika para sahabat berniat untuk mencabut anak panah yang menancap di punggungnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menjerit kesakitan, Pak.
Sahabat bingung, wahai Ali, kalau anak panah ini nggak buru-buru dicabut, aku khawatir, kami khawatir nanti racun keburu menjalar di seluruh tubuhmu, wahai Sayyidina Ali. Apa pesan Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian? Kalau engkau ingin mencabut anak panah yang nancap ini, nanti kalau aku melaksanakan sholat, tolong cabutkan anak panah ini waktu aku sholat nanti. Benar Pak, Sayyidina Ali berangkat sholat. Begitu selesai sholat ditanya apakah sudah lepas panahnya, dilihat udah nggak ada. Saking khusyuknya Sayyidina Ali sampai-sampai nggak kerasa anak panah dilepas, dicopot dari punggungnya. Padahal tadi waktu sebelum sholat jerit kesakitan. Yang sehebat Sayyidina Ali saja suatu saat pernah dites sama Rasulullah. Dites apa? Suruh sholat nggak banyak Pak, 2 rakaat. Ali, bisa nggak sholat 2 rakaat dengan khusyuk? Kalau bisa, engkau akan aku berikan hadiah. Apa itu hadiahnya? Gamis kesayanganku, tinggal engkau pilih yang warna apa. Ada yang hijau, ada yang putih, silahkan kau pilih wahai Ali. Labbaika ya Rasulullah. Sholatlah Sayyidina Ali. Selesai sholat 2 rakaat, ditanya, gimana Ali? Bisa? La ya Rasulullah. Loh kenapa nggak bisa? Cuma 2 rakaat Ali. Iya ya Rasulullah. Rakaat pertama tadi saya bisa khusyuk, nggak ada yang saya pikirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu masuk di rakaat yang kedua, gagal, berantakan konsentrasi saya. Hilang Allah dalam pikiran dan benak hati saya. Yang tersisa tinggal hadiahmu tadi ya. Di rakaat yang kedua habis buat mikirin saya nanti milih hadiah Rasulullah, gamis yang warna apa ya, yang warna hijau atau yang warna putih. Saya nggak sadar mikirin itu sampai selesai sholat. Makanya saya nyatakan, ya Rasulullah, saya pun nggak bisa ternyata melaksanakan sholat sunnah tadi yang kau minta dengan khusyuk. Bayangin Bapak Ibu sekalian, itu sekelas Sayyidina Ali karamallahu wajah, apalagi sekelas Sayyidina Aan Maharani. Nggak ada kita yang bisa khusyuk. Makanya selepas sholat zikir, doa, dan sholat ba'diyah selain sholat subuh dan asar, itu tujuannya untuk menutup ghaflah kita waktu tadi melaksanakan sholat. Sholat luar biasa menanamkan kita untuk disiplin. Termasuk puasa, apa yang kita latih dari kedisiplinan puasa? Puasa itu melatih kita untuk disiplin makan dan minum, menahan hawa nafsu kita. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, tingkat emosional Bapak Ibu sekalian kalau lagi puasa sama nggak puasa beda apa nggak? Beda apa nggak? Bapak disenggol sama orang lagi di jalan, kalau lagi puasa marah apa nggak? Sabar luar biasa. Bahkan dikata-katain orang, tenang hatinya, ya Allah sabar, tunggu lo ya nanti habis maghrib. Masih punya dendam, tapi paling nggak kita menahan hawa nafsu kita sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu luar biasa disiplin Pak. Bukan hanya hawa nafsu kita yang kita jaga, makanan pun kita jaga. Betul? Jangankan makanan yang haram Pak, yang halal saja haram hukumnya untuk dimakan. Tempe halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Kapan boleh dimakan? Habis maghrib. Es buah, es kelapa halal apa haram? Halal. Kapan boleh kita minum? Habis maghrib. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu tolong pura-pura nggak denger aja. Saya khusus mau nanya bapak-bapak. Bapak, Pak, Bapak, Pak, saya mau tanya, Bapak yang merasa punya istri, saya mau tanya, apa kaitannya dengan pertanyaannya? Pak, istri sendiri di bulan suci Ramadan halal apa haram? Ibu diam, jawab ibu. Bapak, istri sendiri halal apa haram? Halal Pak? Halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Astagfirullahaladzim. Jawabnya ini ketahuan yang jawab habis maghrib udah nggak tahan banget kayaknya. Jangan habis maghrib, kenapa Pak? Ya Allah, baru mulai tahu-tahu udah ajan nisa. Jangan habis maghrib, habis taraweh yang legaan dikit waktunya. Ini bukan hanya kita awalnya yang nggak tahu Pak, para sahabat pun nyangka dulu juga begitu. Yang namanya kalau punya pasangan nggak boleh sama sekali selama Ramadan kumpul dan campur dengan pasangannya. Lalu turunlah penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
uhilla lakum lailatas syiyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berkumpul dengan pasangan kalian. Kapan ya Allah? Malam. Yang nggak boleh cuma siang. Kenapa demikian? Karena Allah tahu fitrah kita sebagai manusia. Manusia butuh biologis. Bayangin kalau siang nggak boleh, malam nggak boleh, berarti sebulan penuh nggak boleh. Saya yakin bapak keluar Ramadan rambutnya pada rontok semuanya. Benar apa enggak? Masya Allah. Luar biasa Pak, melatih kita untuk disiplin, mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kenapa dalam hadis yang tadi mukaddimah saya sampaikan, Rasulullah pernah ngomong langsung di hadapan para mujahid-mujahid Islam. Raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, wahai pejuang-pejuangku, kita baru saja menunaikan dan melaksanakan peperangan yang kecil. Konon dalam sebuah riwayat yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini perang Badar. Perang Badar yang begitu besar, banyak memakan korban jiwa umat Islam. Dengan tegas Rasulullah mengatakan raja'na min jihadil asghar, kita baru saja melakukan peperangan kecil. Ila jihadul akbar, dan kita akan memulai peperangan yang sesungguhnya, perang yang begitu besar. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, perang Badar yang begitu besar, yang banyak memakan korban jiwa saudara-saudara kita, kau katakan ini peperangan yang kecil ya Rasulullah? Apakah ada peperangan yang jauh lebih besar ketimbang perang Badar ini? Iya, kata Rasulullah. Jihadul akbar huwa jihadun nafsi. Perang Badar yang segini besarnya dikatakan kecil. Lalu apa perang yang paling besar setelah ini ya Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jaga baik-baik jangan sampai kita melakukan 5 hal ini. Apa 5 hal ini? Yang pertama adalah jangan sampai kita berbohong. Bohong ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedua, jangan suka bapak ghibah. Saya salah ngomong. Jangan suka ibu ghibah. Ya, mohon maaf Pak, saya salah ngomong. Maksud saya ke ibu-ibu tadi. Kalau bapak-bapak mah saya yakin insya Allah mulutnya mah banyakan diem, nggak terlalu banyak ngomong. Karena apa? Kalau bapak-bapak itu turunannya kalau dari ke atas itu Nabi Adam. Kalau perempuan kenapa cenderung suka banyak ngomong? Karena perempuan rentetannya dari Siti Hawa. Apa hubungannya Ustaz? Ini mah nggak ada kitab-kitaban Pak, cuma cocok logi aja. Kalau laki-laki kenapa suka diem? Karena dari Nabi Adam. Apa yang dilihat Ustaz? Abjadnya. Lihat Adam. Mangapa apa mingkem? Mingkem. Makanya laki-laki mah nggak banyak ngomong. Kalau ibu-ibu kenapa cenderung suka ngegosip? Karena dari Siti Hawa. Mangapa apa mingkem? Hati-hati. Dan ini pun disaksikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dikasih lihat surga dan neraka. Di saat Rasulullah melihat surga, Rasulullah tersenyum. Muhammad, lihatlah surga. Ceritakan kepada hambaku yang taat beribadah tentang apa saja kenikmatan yang akan mereka dapatkan di dalam surga. Muhammad, ceritakan tentang pedihnya siksa di dalam neraka. Dan ceritakan juga kepada hamba-hambaku agar mereka jangan sampai melalaikan perintah-perintahku. Rasulullah ketika di depan pintu neraka nangis Bapak Ibu sekalian. Apa yang menyebabkan Rasulullah nangis? Ternyata Masya Allah, neraka paling banyak isinya kaum perempuan. Ibu, baru kali ini saya bilang perempuan neraka pada senyum-senyum aja. Ibu kenapa tersenyum? Karena ibu optimis insya Allah yang dilihat oleh Rasulullah bukan salah satunya jamaah Masjid Nurul Iman ini. Karena apa? Ibu-ibu Nurul Iman ini adalah ibu-ibu yang solehah. Ya Rabbal Alamin. Sahabat nanya Pak, apa sih ya Rasulullah yang banyak menyebabkan perempuan nanti masuk ke dalam neraka?
Yang pertama, karena banyaknya perempuan yang durhaka kepada suami. Ada nggak di sini, Bu? Ada? Yang kalau dikasih nasihat sama suaminya 1 kata, jawabnya 10 kata. Ada? Ada di sini ibu-ibu yang kerjaannya tukang ngambil duit suami di kantong, ada? Yang mana orangnya? Ternyata itu yang paling banyak masuk ke dalam neraka, yang dia banyak membangkang kepada suami. Nah, ini yang kedua. Apa yang menyebabkan perempuan banyak masuk ke dalam neraka? Karena banyak perempuan yang gak bisa menjaga lisannya. Ini pun yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Jaga baik-baik lisan kita, ya Bu ya. Jangan suka ghibah. Dan yang ketiga, jangan suka mencaci maki atau mengadu domba, memfitnah orang lain. Itu pun juga bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, jangan suka kita melihat sesuatu dengan syahwat kita. Maka hindari sesuatu yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak umatku nanti yang mereka melaksanakan ibadah puasa, namun ternyata mereka nggak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Na'udzubillahi min dalik. Jadi hati-hati Pak, nanti ternyata banyak Pak orang di dalam neraka, di akhirat nanti dia merasa dia beramal. Ya Allah, saya selalu sholat nggak pernah lupa, saya selalu sedekah, saya selalu puasa, namun kenapa di timbangan amal kebaikan saya nggak ada pahala puasa? Ternyata inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Inilah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun mereka cuma dapat lapar sama hausnya dong. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Saking rahasianya tadi saya katakan, orang lain pun nggak bisa menilai ibadah puasa, dan pahalanya pun sengaja Allah sembunyikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatkan. Allah berikan sehat kepada kita, Allah berikan kelapangan waktu kepada kita. Karena kita semua nggak tahu ya Pak, Bu, apakah tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Harapan kita di 10 hari terakhir nanti bulan suci Ramadan, ayo perbanyak ibadah kita. Karena ini adalah puncaknya bulan suci Ramadan, justru malah di 10 hari terakhir, bukan di awal-awal Pak. Kalau awal-awal Ramadan, Masya Allah, orang yang nggak pernah sholat pun tiba-tiba nongol tuh. Nggak pernah terawih, nggak pernah sholat, tiba-tiba ikut terawih di awal-awal Ramadan. Tapi lihat, eksistensi orang yang akan mendapatkan gelar bertakwa di hadapan Allah bukan di awal Ramadan, tapi siapa yang istiqomah sampai di akhir Ramadan. Itulah orang yang akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Insya Allah akan naik derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Terus nggak Bu? Terus. Yes. Maka sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita sebelum datang miskinmu. Dan pergunakan hidupmu sebelum datang ajal. Maka hadis ini sering dirangkum dalam sebuah syair lagu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Saya singgung sedikit tentang kematian Pak, karena kita semua nggak ada yang tahu sampai berapa lama kita bertahan hidup di Pondok Jati ini. Betul Pak? Bapak, saya mau tanya Bapak,
disuruh ngontrak sama Allah di Pondok Jati ini sampai berapa tahun? Ibu sampai berapa tahun, Bu? Berapa kita dikontrak sama Allah hidup di dunia ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Yakin? Memang kita nggak tahu, tapi paling nggak Rasulullah udah ngasih bocoran sama kita. Apa bocorannya? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Asy-Syaikh An-Nawawi, rata-rata umur manusia itu ngikutin nabinya. Nabi Adam nih yang paling panjang Pak, 1000 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Nabi Nuh 1000 tahun dikurangin 50, 950 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Nabi Idris sebelum diangkat di surga 830 tahun. Umur umatnya juga begitu. Abul Anbiya Khalilullah, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 135 tahun. Salah satu dari 124.000 nabi, 313 rasul. Salah satu nabi dan rasul yang paling pendek adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dijawab, Rasulullah itu wafat usia berapa, Pak? 63 tahun. Ini sinyal buat kita. Hati-hati, Pak. Yang pagi hari ini umurnya sudah genap 60 tahun. Berarti sisa hidupnya tinggal 3 tahun lagi. Ada yang sudah 60 tahun, Pak? Ada? Ibu-ibu ada nggak yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan? Ada? Ada? Hati-hati, kalau sudah ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan, mulai detik ini dengerin omongan Ustaz Aan. Apa Ustaz Aan? Udah mulai detik ini masa bodoh, nggak usah dipikirin masalah kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, nggak usah dipikirin. Terus ngapain Ustaz? Makan yang enak-enak mumpung umur tinggal sebulan lagi. Betul apa enggak? Tuh kalau ngikutin matematikanya umur Rasulullah. Makanya orang tua kita dulu sering berpesan apa Bapak Ibu sekalian? Ingat, kalau uban sudah mulai bertabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal bubur, tempat yang layak tinggal. Apa yang kita sombongkan Bapak Ibu sekalian? Maka kalau pengen, Bapak Ibu sekalian pengen nggak kira-kira panjang umur? Pengen? Pengen apa enggak? Saya doakan mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sampai kiamat kurang 2 hari. Ya, yang paling penting adalah kita punya umur yang panjang, berkah dan manfaat. Kuncinya kalau pengen panjang umur kita, praktekin apa yang Rasulullah pernah anjurkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu aw yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen panjang umurnya dan siapa yang pengen lapang rizkinya, hidupkan silaturahim di antara kalian. Sayang Bapak Ibu sekalian, yang mempraktekkan hadis ini malah justru kebanyakan orang tua kita dulu. Orang-orang zaman sekarang malah payah mempraktekin hadis ini, makanya rata-rata umurnya pendek-pendek. Saya khawatir Pak, pendeknya umur umat zaman sekarang itu gara-gara sering mutusin silaturahim. Artis saja yang lagi pada naik daun udah pada meninggal rata-rata kebanyakan Pak. Kita masih ingat gak? Tempo hari ada presenter, pelawak, pemain film juga yang lagi naik daun. Presenter dahsyat, masih ingat Pak? Namanya Olga Saputra. Umurnya belum genap 31 tahun, mati sampai sekarang. Dulu masih ingat tahun 90-an Pak, penyanyi Masya Allah cantik Bang. Masih ingat? Jenuh aku mendengar. Masih ingat?
Namanya Nika Ardila, 25 tahun nyanyi Mama, oh mama, aku ingin pulang. Beneran nggak pulang-pulang? Kita khawatir jangan-jangan pendeknya umur umat zaman sekarang karena memutuskan silaturahim dan tidak menerapkan apa yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Malah justru orang tua kita dulu nggak heran Pak, ketemu orang umurnya ratusan tahun tuh udah biasa. Bahkan saya punya nenek tempo hari di Blitar, Jawa Timur, itu umurnya meninggal di usia 102 tahun. Itu aja masih kemana-mana ikut pengajian kayak ibu-ibu, ikut ngaji kemana-mana, sehat umur 100 tahun. Sekarang Masya Allah umur 40 tahun udah pada kena penyakit yang berat, namanya penyakit stroke. Bener nggak? Penyakit stroke itu penyakit berat nggak Pak? Berat, jangankan stroke, segerobak aja berat. Berat itu. Orang tua kita dulu panjang umurnya, punya anak banyak, berkah. Betul nggak? Tuh orang tua kita dulu punya anak 10, 15 mah biasa Pak. Bahkan saya punya bapak saya itu anak kelima dari 12 bersaudara. Tuh orang tua kita dulu. Bahkan berkahnya orang tua kita dulu punya anak banyak, nggak ada istilahnya kita dengar sampai ada yang mati kelaparan. Beda kalau orang zaman sekarang punya anak rata-rata berapa Pak? Itu programnya orang Yahudi, 2 anak cukup. Itu nggak dianjurkan di dalam Islam. Perbanyak anak untuk memperbanyak silsilah keturunan yang baik dari kita. Bahkan ini dianjurkan oleh Rasulullah supaya nanti main banyak-banyakan antara umatnya Rasulullah dengan umat-umat Nabi lain. Dan orang tua kita dulu punya anak banyak 15, kerasa berkahnya kalau lagi lebaran Pak. Punya anak 15 ngerantau, satu-satu datang yang nomor 1. Assalamualaikum Pak, minal aidin wal faizin. Maafin saya kalau selama ini saya punya salah. Saking takdimnya sama kedua orang tuanya, dicium tangan kedua orang tuanya, dicium kaki kedua orang tuanya. Sambil dia mohon maaf, saya nggak bisa ngasih THR banyak. Ini hasil ngerantau saya cuma bisa ngasih duit 1 juta buat beli sirih. Emaknya masih nyirih. Datang lagi yang nomor 2, Pak, minal aidin wal faizin. Ini ada THR 1 juta buat beli tembakau sama cengkeh. Datang lagi nomor 3, ini 1 juta buat beli sembako. Datang lagi yang nomor 4, ini buat beli baju. Nggak sadar semua 15 anak rata-rata nggak ada yang ngomandoin, tapi kompak tiba-tiba ngasih duit 1 juta THR-nya buat orang tuanya. Berarti kumpul duit berapa Bu? Tuh apal banget kalau mau duit mah. 15 juta. Saya mau tanya, ibu andai kata dapat THR dari anaknya 15 juta, seneng apa enggak? Harusnya kan seneng. Tapi sayang yang saya ceritain ini malah enggak Pak, kebalikannya. Begitu bapaknya ngasih nerima duit dari anak-anaknya 15 juta, dikasih sama istrinya, mak lo ini lo terima duit dari anak-anak lo 15 juta. Si emak bukannya girang malah nangis. Bapaknya bingung, lo kenapa? Dikasih THR sama anak lu bukannya girang malah nangis. Apa jawaban maknya? Gua nyesel Bang. Nyesel kenapa? Kalau tahu gini kita bikin anak 50 aja. Dasar perempuan ya Allah. Matematikanya jalan Pak. Bang, abang pikirin dah. Kalau kita punya anak 50, tiap lebaran satu anak ngasih duit 1 juta, berarti dapat THR berapa? 50 juta Bu. Silahkan ibu bikin anak 50. Itu hanya simbol gambaran. Ternyata orang yang melanggengkan silaturahim, insya Allah berkah hidup kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yang terakhir saya sampaikan, ayo Ramadan ini kita jadikan momen untuk melebur dosa-dosa kita semua. Ingat, jaga baik-baik puasa kita. Jangan sampai perkara-perkara yang akan membakar pahala puasa kebaikan kita dan pahalanya akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir, ayo nanti di 10 hari terakhir kencangkan ikat pinggang kita untuk memperbanyak iktikaf di masjid ini. Saya mau tanya, boleh nggak kita iktikaf di rumah? Namanya iktikaf itu di masjid atau di musola. Di rumah itu bukan iktikaf, namanya ibadah biasa. Tapi ada satu syarat. Kalau ada orang nanya, Ustadz emang nggak boleh kita iktikaf di rumah? Boleh, asalkan satu syarat. Ada satu ruangan khusus, tempat khusus yang memang tidak tercampur dengan aktivitas lain.
Bapak nggak tidur di tempat itu, bapak nggak makan di tempat itu, hanya dipakai untuk sholat berjamaah kepada keluarga, itu masuk dalam kategori tempat ibadah. Kalau di rumah kita ada tempat seperti itu, boleh kita itikaf di situ. Tapi kalau itikaf di dalam kamar, itikaf di ruang tamu, itu bukan itikaf namanya. Walaupun bapak menjaga tidur bapak sampai di pagi hari untuk beribadah, niatnya itikaf, bukan itikaf, nggak dapat pahala itikaf. Itu hanya ibadah biasa. Tapi kalau itikaf, makmurkan masjid, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, apapun ibadah kita kerjakan di bulan suci Ramadan, insya Allah akan Allah lipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita di bulan suci ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya selama Ramadan ini hanya dapat tugas satu kali sekarang ini. Ini satu momen yang sangat saya manfaatkan untuk bermaaf-maafan, karena nanti siapa tahu nanti kita nggak ketemu lagi sampai Ramadan tahun depan. Ini mari sama-sama kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang pada pulang kampung di sini, Bu? Ada? Tunjuk tangan. Saya juga pulang kampung, saya juga punya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita 1 bulan penuh, Pak, Bu. Kita ini hablum minallah. Nanti giliran masuk di bulan Syawal, kita jaga hablum minan nas kita, supaya bersih dosa-dosa kita kepada Allah dan bersih dosa-dosa kita kepada sesama manusia, sehingga keluar Ramadan Idul Fitri. Itu apa artinya? Aid itu terlahir, fitri dalam keadaan bersih, nggak punya dosa, alias al-yaumu kawaladathu ummuhu, hari itu bagikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa istiqomah beribadah sampai akhir Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kita bisa kebagian malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah li ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم انصرنا فحت رضوانا عليه وامدنا بأسر التي أودعتها لديك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شحطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا السبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك علينا في أسماعنا وبارك علينا في أبصارنا وبارك علينا في قلوبنا وبارك علينا في أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا للشاكرين لنعمتك مسنين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أنزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله